Ya malu dong, masa orang lagi menderita seperti itu lalu mau diekspos untuk kepentingan politiknya. Ya di mana rasa malunya sebagai bangsa. Sangat tidak manusiawi kalau para politikus mau menggunakan bencana yang demikian berat dan membunuh sekian banyak orang mau digunakan untuk kepentingan politik. Itu betul-betul politikus yang tidak manusiawi. Saya mau melanjutkan persoalan yang berkaitan dengan bantuan. Sekarang ini ya menarik juga sih, artinya syukur juga bahwa ketika persoalan bencana ini terjadi, maka kegotong royongan sejumlah pihak mengumpulkan dana lalu mau menyumbang. Nah, ada yang langsung tentu, tapi saya tidak tahu apakah ada juga lewat Depsos. Kalau Depsos kan pemerintah. Tetapi yang menarik itu Menteri Sosial kalau tidak salah memberikan keterangan supaya bantuan itu harus dicatat, dilaporkan ke Depsos. Ya mungkin tujuannya supaya akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dari segi itu, tapi kan persoalannya sekarang adalah orang kan tidak bisa menunggu. Iya kan? Kesulitan, bayangkan saja begitu, karena kita tahu malah sudah ada yang mati kelaparan dan segala macam di beberapa tempat. Lalu tentara, angkatan udara, angkatan darat, segala macam mengerahkan dengan lewat udara menjatuhkan makanan dan sebagainya. Nah, kalau ada orang yang bisa langsung memberikan supaya segera digunakan, ya persoalannya kan ada, kalau dilaporkan dulu ke Depsos memerlukan waktu berapa lama? Kan itu. Ini juga harus dipikirkan memang. Jadi kontrol yang sebenarnya tujuannya Depsos seperti itu, ya yang akan mengontrol dirinya adalah mereka yang menyumbang kan, dan mereka yang disumbang. Jadi tidak akan terjadi kericuhan atau korupsi atau kejahatan yang berkaitan dengan itu, kalau si penyumbang secara jujur menyampaikannya kepada yang disumbang, dan yang disumbang juga menerimanya secara jujur. Kan itu, hanya di situ. Sehingga saya kira ya Depsos ya mungkin belakangan baru dilapor, mungkin ada benarnya juga influencer yang menyumbang itu menyampaikan, menulis sesuatu catatan baru kemudian diberikan ke Depsos. Tapi itu belakangan, artinya setelah dia memberikan baru diberikan. Nah, atau bisa juga terjadi seperti yang dilakukan oleh Kompas. Kompas ini kan menerima sumbangan, dicatat betul. Nah, bisa juga lewat Kompas, dan Kompas pasti menyampaikannya dengan benar gitu. Sepanjang yang saya tahu, sejak dari dulu Kompas melakukan hal seperti itu. Tapi banyak warga-warga netizen ini mengaitkannya justru bukan influencer atau yang menyumbang yang korupsi, tapi pernyataan ke Mensos, karena latar belakangnya adalah harus diaudit dulu. Nah, kalau harus diaudit dulu kan berarti sumbangan ini dicatat di Mensos, takutnya malah dikorupsi di sana. Nah, iya, itu kan mungkin karena berdasarkan pengalaman orang. Dulu kan Depsos pernah melakukan kejahatan seperti itu, bahkan menterinya, di tengah-tengah situasi kita sedang dalam keadaan kesusahan dengan
COVID, 2 bulan atau 3 bulan dia jadi menteri, malah dia motongin Depsos orang. Dan dia yang mendapatkan, tapi akhirnya dipecat kan, dipenjara sekarang. Nah, itu yang oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh menteri pada batas tertentu mungkin bisa dilakukan, tetapi kejujuran dari influencer atau siapapun yang menyumbang akan membuat catatan dan menyampaikannya kepada Depsos. Seperti laporan Nah, semacam, iya, semacam laporan lah, ya. Nah, baru setelah ada situasi yang ini, Depsos bisa menanya kepada mereka kan, berdasarkan apa benar sekian Anda sampaikan. Nah, biar dia bisa cek lewat penyampaiannya apakah benar seperti itu dan sebagainya. Tapi yang penting adalah sumbangan ini, bantuan ini diberikan terlebih dahulu. Kan iya, ya masa orang lapar mau bisa nunggu? Ya enggak kan? Dan saya ikuti di TV One dan Metro TV dan Jawa Pos, sudah ada orang yang kelaparan kan, anak-anak yang sudah kelaparan. Bukan karena apa-apa, persoalannya kesulitan untuk menyampaikan bahan makanan karena jalannya rusak itu. Nah, terus kemudian terkait ini masih bansos, ada yang banyak warga-warga yang tanda kutip jijik, terutama ke Zulkifli Hasan karena tiba-tiba ada bencana Sumatera, dia langsung paling depan posting di mana-mana video dia bantuan sosial dengan lagu-lagu sedih, tapi pada saat dia jadi Menteri Kehutanan, ya mungkin Ata juga udah lihat kalau misalkan ada wawancara dengan Harrison Ford, dia malah ketawa-ketawa ditanya hal-hal yang serius tentang deforestasi ini. Ya, saya tidak ini persoalan itu. Tentu saja ketika dia jadi Menteri Kehutanan, tentu dia punya kebijakan-kebijakan. Tetapi dengan apa yang kita tonton dengan wawancaranya dengan Harrison Ford itu, ya memang ya buat saya aneh apa hubungannya bahwa kita baru melakukan demokrasi dikaitkan dengan itu. Apakah dengan penambangan hutan dikaitkan dengan demokrasi? Kan bagi saya ini cuma komentar saya ini hanya karena saya lihat wawancaranya yang sepotong itu, entah benar entah tidak saya tidak tahu, tapi bahwa dia sekarang Menko dan dulu Menteri Kehutanan, tentu sebagai Menteri Kehutanan punya kebijakan-kebijakan. Apakah kebijakannya itu yang salah satu diantaranya menjadi penyebab daripada kerusakan sekarang? Nah, kita ya itu perlu diteliti oleh polisi juga. Artinya tim yang dibentuk oleh polisi sekarang jangan hanya yang sekarang, tapi lihat kemungkinan kelampauan. Kan itu penting juga. Apa untuk pencitraan bansos Sumatera ini? Maksudnya di Sumatera dilanda bencana sangat Nah, tentu banyak orang yang mau tanda kutip citra dan cari muka kan. Apalagi nanti dalam ini mungkin ada aja. Ini saya tidak menuduh, cuma sekedar. Ya siapa tahu ini mau dikaitkan dengan pemilu yang akan datang kan. Kalau kayak gitu bagaimana? Ya tidak ada. Menurut saya tindakan seperti itu secara di dalam bermain politik ya salah, tidak etis. Etikanya di mana? Ya. Jadi saya begini, bermain politik itu juga karena kita tidak bisa hidup tanpa politik dalam arti kata, dengan politik itulah maka ada pemerintahan kan. Ada partai politik, ada pemilu dan sebagainya. Itu kan berkaitan dengan untuk memperoleh kekuasaan. Nah, tetapi kalau
apa yang terjadi misalnya seperti yang sekarang terjadi, kerusakan Sumatera mau dijadikan sebagai alat kampanye, itu buat saya bukan hanya tidak etik, tapi memalukan. Memalukan? Hah? Ya malu dong, masa orang lagi menderita seperti itu lalu mau diekspos untuk kepentingan politiknya. Ya di mana rasa malunya sebagai bangsa? Iya kan? Itu kan bukan hanya melanggar etika, lebih dari itu melanggar etika. Kalau itu benar ada yang melakukan ya, saya tidak tahu. Kita lihat perkembangannya ke depan. Tapi kalau ada yang melakukan hal seperti itu betul-betul apa ya? Ya saya tidak cukup dengan mengatakan tidak etis. Mungkin juga tidak cukup dengan mengatakan memalukan. Ya, ada yang lebih dari itu, tapi saya nggak tahu istilah mana yang paling tepat. Mudah-mudahan tidak ada yang melakukannya. Mari kita melihat betul peristiwa bencana Sumatera ini sebagai sebuah bencana yang tidak berkaitan dengan masalah-masalah politik, kekuasaan, ambisi, dan sebagainya. Tapi mari kita menyelesaikannya dengan sikap kemanusiaan, sikap kepancasilaan kita. Kita ini kan selalu teriak bahwa negeri kita ini negeri berdasar Pancasila. Tapi apakah tindakan kita adalah Pancasilais? Nah, itu yang harus dipikirkan kan. Jadi politikus yang mau menggunakan ini, harus dia berpikir bahwa dia tiap hari teriak-teriak bahwa dia Pancasilais, tapi dia melakukan kejahatan seperti itu, apa artinya? Nah, oleh karena itu, saya berharap betul mari kita menghadapi peristiwa ini sebagai sebuah hal yang akan merubah, sebenarnya begini, bahkan dengan kerusakan yang dilahirkan oleh bencana alam ini, akan merubah cara berpikir kita untuk membangun negara ini. Sebagai satu contoh tadi, Bupati Tapanuli Selatan mengatakan bahwa itu resmi kok, tapi kami tidak pernah diajak, itu langsung pusat. Nah, ini harus dirubah karena itu bertentangan dengan reformasi, mungkin bertentangan juga dengan aturan yang ada. Nah, ini yang ya mari kita berpikir jernih, penguasa, yang berkaitan dengan usaha untuk memperbaiki, melangkah ke depan untuk melihat bagaimana kita menyelesaikan, melakukan perbaikan lebih lanjut dengan biaya yang tidak sedikit. Bukan hanya biaya yang persoalan sebenarnya, juga persoalan waktu. Iya kan? Membangun sebuah rumah kan mungkin kalau mau dikebut, ya mungkin bisa satu rumah 1 bulan. Tapi kalau mau yang betul-betul ini ya mungkin lebih lama. Jadi kita berhadapan tidak hanya persoalan biayanya yang mahal, tetapi juga waktunya yang lama. Gitu. Baru nemu lebih dari memalukan karena tadi kita itu Pancasilais ya. Tidak manusiawi. Iya, sangat tidak manusiawi kalau para politikus mau menggunakan bencana yang demikian berat dan membunuh sekian banyak orang mau digunakan untuk kepentingan politik. Itu betul-betul politikus yang tidak manusiawi. Saya kira itu yang saya mau sampaikan kepada bangsa saya, Republik Indonesia,
mudah-mudahan ke depan kita bisa, terutama kepada mereka yang terlibat, menggunakan pikirannya secara jernih, menggunakan pikirannya sesuai dengan orang beragama. Ya. Yang Islam saya mau mengingatkan, Tuhan melarang kita untuk melakukan kerusakan di bumi. Kan semua agama. Iya, semua agama tentu, tapi yang saya tahu ayat-ayat yang terdapat di dalamnya, ya Al-Quran. Makanya saya hanya mau mengingatkan, tolong sesuai dengan salah satu kitab suci, justru melarang kita untuk melakukan kerusakan di bumi. Itu.